Pandemi COVID-19 yang disebabkan oleh Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 yang berasal dari Wuhan, China, menyebabkan berbagai permasalahan, tidak hanya di bidang kesehatan, namun juga di bidang ekonomi. China merupakan negara dengan ekonomi terbesar kedua di dunia. COVID-19 yang melanda China tentu saja akan membawa efek domino bagi perekonomian global, karena sepertiga dari pertumbuhan ekonomi global berasal dari China. Terlebih lagi, virus ini telah menyebar hampir ke seluruh negara di dunia. Pandemi COVID-19 yang melanda dunia saat ini akan berdampak pada perekonomian secara global. Berdasarkan data dari Asian Development Bank, perekonomian secara global berpotensi mengalami kerugian berkisar minus 0,4% dari PDB atau setara dengan 347 miliar US dollar. Sementara itu, negara Asia berkembang diperkirakan akan mengalami kerugian ekonomi berkisar minus 0,5% dari PDB atau sebesar 42 miliar US dollar. Untuk beberapa negara di Asia Tenggara, dampak ekonomi akibat COVID-19 akan menyebabkan kerugian minus 1,11% dari PDB di Thailand, minus 0,57% dari PDB di Singapura, minus 0,23% dari PDB di Malaysia, dan di Indonesia berdampak pada kisaran minus 0,22% dari PDB. Adapun sektor ekonomi global dengan potensi kerugian terbesar akibat COVID-19 diantaranya adalah bisnis, perdagangan, dan layanan publik sebesar 94 miliar US dollar. Sebesar 32 miliar US dollar di sektor agrikultur dan pertambangan. Manufaktur dan konstruksi sebesar 73 miliar US dollar dan 19 miliar US dollar di sektor hotel dan restoran. Sementara itu, di Indonesia terdapat 3 sektor yang paling tertekan akibat COVID-19. Yang pertama adalah sektor pariwisata, di mana wisatawan China merupakan pengunjung terbesar kedua pada tahun 2019, sebanyak 2,1 juta kunjungan, atau 12,9% dari total kunjungan turis asing. Yang kedua adalah di bidang investasi, di mana penanaman modal asing dari China merupakan yang terbesar kedua pada tahun 2019. Nilainya mencapai 4,7 miliar US dollar atau setara 64,4 triliun rupiah atau 16,8% dari total penanaman modal asing. Dan yang ketiga adalah sektor perdagangan. China merupakan mitra perdagangan terbesar Indonesia di tahun 2019 untuk ekspor non-migas dengan transaksi 25,8 miliar US dollar atau setara 353,5 triliun rupiah. Lalu, bagaimana strategi ekonomi yang perlu dilakukan untuk meringankan tekanan ekonomi akibat COVID-19 ini? Dalam jangka pendek, yang perlu dilakukan adalah menjaga kestabilan harga. Salah satunya adalah dengan relaksasi impor untuk kebutuhan bahan baku, kebutuhan industri, dan kebutuhan barang-barang konsumsi. Kemudian, menjaga stok pangan, kebutuhan pokok, dan bahan-bahan industri agar tidak terjadi kelangkaan. Untuk jangka menengah, dapat dilakukan dengan mencari pasar ekspor impor baru selain China. Dan pemerintah juga perlu melakukan intervensi melalui kebijakan, baik fiskal maupun moneter, untuk mengantisipasi syok yang terjadi. Saat ini, pemerintah Indonesia telah menganggarkan stimulus melalui APBN sebesar 405 triliun rupiah untuk perang melawan COVID-19. Dari jumlah tersebut, alokasi terbesar digunakan untuk program pemulihan ekonomi nasional sebesar 150 triliun rupiah, sebesar 75 triliun rupiah dialokasikan untuk bidang kesehatan, sebanyak 70 triliun rupiah dialokasikan untuk insentif perpajakan dan stimulus kredit usaha rakyat, dan 110 triliun rupiah disiapkan untuk social safety net atau jaring pengaman sosial, mengingat aktivitas ekonomi terpukul di tengah pembatasan sosial berskala besar. Bantuan sosial yang diterima adalah program harapan bagi 10 juta keluarga penerima manfaat yang bantuannya dinaikkan 25% dalam setahun, kartu sembako murah untuk 20 juta penerima dengan manfaat sebesar Rp200.000 selama 9 bulan atau naik 33%. Kartu prakerja bagi 5,6 juta pekerja informal, pelaku usaha mikro dan kecil.
Kemudian, biaya listrik dibebaskan selama 3 bulan, dari April sampai dengan Juni, untuk 24 juta pelanggan listrik 450 VA dan diskon 50% untuk 7 juta pelanggan 900 VA bersubsidi. Kemudian, tambahan insentif perumahan bagi pembangunan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah hingga Rp175.000, dan dukungan tambahan logistik sembako dan kebutuhan pokok sebesar Rp25 triliun. Dampak ekonomi yang disebabkan COVID-19 merupakan permasalahan kita bersama. Untuk itu, marilah kita bersama bahu-membahu demi memenangkan perang melawan dampak buruk virus corona terhadap perekonomian Indonesia. Bersama, kita bisa melawan corona. Jangan lupa di-subscribe, nyalakan loncengnya, dan like, comment, and share. Semoga bermanfaat. See ya!